Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai kelas hari ini ya. Sebelum mulai saya akan melakukan presensi terlebih dahulu ya, untuk melihat siapa yang tidak hadir hari ini. Dani, ada sehat mas? Alhamdulillah sehat. Kemudian ada Rofi, ada Rofi. Kemudian Ibu Rohim, bagus. Kemudian Ahmad Muzaidin. Baik, sudah saya presensi ya. Hampir semuanya hadir. Yang tidak hadir ini musyawarah. Musyawarah katanya membantu ibunya di rumah, izin karena ada keperluan. Oke. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembelajaran kita pada berdoa dimulai. Ya, minggu lalu masih ingat ya kita belajar apa? Ya, Mas Thoriqur Rohim ya. Minggu lalu kita belajar tentang apa, Mas? Pengenal sejarah tentang bahasa Indonesia. Baik ya, sejarah tentang bahasa Indonesia. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ya, materi tentang bahasa Indonesia ya. Tapi sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu tentang video yang berkaitan dengan hal ini. Mohon disimak, diperhatikan secara detail isinya tentang apa. Ya. Sebagai insinyur, saya bilang kita harus membangun dari sebuah dasar. Dasar yang sudah ada, bukan dasar yang belum ada. Negara Indonesia mereka harus dibangun di leher dan bahu di atas dasar yang sesuai dengan cita-cita. Dasar demikian yang menjadi falsafah kita harus bersama-sama cari visi dan wawasan kita semuanya seperti bukan kompromi. Baik, Aziz Zatul ya, setelah melihat video tadi ingin menyampaikan apa? Di dalam video tersebut Bapak dapat momen ketika peresmian Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang mana poinnya itu di yang ketiga, yaitu kami dan putra dan putri Indonesia mengakui bahasa Nusantara yaitu bahasa Indonesia. Baik, terima kasih, kita berikan apresiasi. Berikutnya Mas Dani, silakan disampaikan isinya tentang apa Mas Dani? Dari video tadi, alhamdulillah video yang sangat kita bisa mendapatkan pelajaran sejarah, terutama dalam sejarah panjang bahasa Indonesia yang pernah pada tahun 8 itu 1908 diperingati sebagai Sumpah Pemuda dan juga sebagai ajang resmian atau event resmian bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Oke, kita berikan apresiasi untuk Mas Dani. Dan itulah ya, selamat datang di kelas fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Jadi materi kita hari ini adalah tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Baik, adapun indikator capaian yang rekan-rekan harus pahami ya, dalam mata kuliah ini atau materi ini, yang pertama terkait dengan sejarah bahasa Indonesia, kemudian yang kedua tentang fungsi bahasa Indonesia, yang ketiga tentang kedudukan bahasa Indonesia, kemudian yang keempat terkait dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa iptek atau bahasa seni, dan yang kelima menjelaskan tentang politik bahasa nasional, dan yang terakhir yaitu undang-undang yang terkait dengan kebahasaan. Baik, bisa dibantu membaca Mas Rofik. Oke, yang pertama terkait dengan sejarah ya, Mas Rofik bisa membantu membaca saya, membaca teks yang ada di dalam PPT ini atau Skandinavia ini, silakan. Purba Jayaka dalam Rahayu
2009, bahasa Indonesia ialah bahasa yang lahir sejak kejayaan Sriwijaya, telah menjadi bahasa pergaulan atau lingua franca di seluruh kawasan Asia Tenggara. Penyebutan istilah bahasa Melayu sudah dilakukan pada tahun 683 sampai 686 Masehi. Ada dalam prasasti dengan tulisan huruf Pallawa. Bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Nasional kedua di Jakarta. Baik, terima kasih Mas Rafiq ya. Berikutnya Mbak Fatimatus Zahro. Fatimatus mohon dibantu membaca. Intinya tentang apa? Silakan. Itu sebagai bahasa nasional. Yang pertama itu bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Yang kedua sebagai lambang kebanggaan bangsa, dan yang ketiga sebagai alat komunikasi, dan yang terakhir yaitu sebagai alat pemersatu. Baik, bagaimana? Sudah paham materi hari ini? Belum, si Ahmad Rahman dari masih ngantuk gitu ya. Ya, supaya untuk lebih memahami materi tentang fungsi dan kedudukan, saya akan membagi kelompok ya, agar nanti lebih mendalam pemahamannya gitu ya. Silakan berhitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Baik, setelah itu nanti diingat-ingat ya, di kelompok berapa? 1 berkumpul kelompok 1, 2, 2, 3, 4 ya. Oke, baik, terima kasih ya, sudah berkumpul per ahli ya, dari masing-masing kelompok ya. Yang pertama sebelah sini akan membahas tentang apa? Disusun tentang apa? Sejarah bahasa Indonesia. Bagus, sejarah bahasa Indonesia. Silakan mencari tahu tentang sejarah bahasa Indonesia itu seperti apa ya. Cari tahu informasi-informasi tentang itu bisa menggunakan referensi ya, buku referensi-referensi yang sudah saya sediakan. Kemudian yang kedua terkait dengan fungsi bahasa Indonesia ya. Silakan dikupas secara tuntas ya, fungsi bahasa Indonesia itu apa saja. Yang ketiga terkait dengan Politik bahasa nasional dan undang-undang. Politik nasional dan undang-undang bahasa ya. Gunakan berbagai referensi ya, seperti yang sudah saya ajarkan sebelumnya, menggunakan Google Scholar, Google Book ya, atau akun-akun jurnal ilmiah bisa dikondisikan. Baik. Berikutnya yang terakhir tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa IPA. bahasa Indonesia sebagai bahasa IPEK ya. Ini tentu sangat menarik ya ketika mengkaji hal ini. Silakan dikaji sedetail mungkin sehingga nanti mendapatkan informasi yang terbaik ya, yang bisa dibagikan kepada kelompok asal. Itu ya. Saya berikan waktu sekitar 30 menit untuk mencari perihal materi-materi ini. Silakan. Oke, waktunya sudah cukup ya. Ya, terima kasih ya sudah mencari informasi tentang beberapa materi yang sudah disampaikan tadi. Setelah ini para ahli-ahli ini harus bertanggung jawab ya terkait dengan materi yang sudah dicari, kemudian bisa disampaikan kepada kelompok asal. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke kelompok asal. Sudah kembali dari kelompok ahli, kembali ke kelompok asal, kemudian sudah menjelaskan dan berdiskusi tentang materi-materi yang sudah disampaikan tadi ya. Berikutnya saya persilakan Mbak Adelia ya dari kelompok 2 ya untuk menjelaskan hasil diskusinya apa yang didapatkan dari diskusi kelompok tadi. Silakan. Ya, boleh. Untuk hasil diskusinya tadi membahas terkait politik bahasa nasional dan undang-undang bahasa. Nah, maksudnya di sini itu adalah dalam terkait diskusi tadi yang kami dapatkan itu adalah terkait sejarah bahasa, fungsi politik bahasa, dan juga undang-undang kebahasaan. Baik, terima kasih dari kelompok 2. Berikutnya dari kelompok 3 ya. Mas Daniel tadi setelah berdiskusi dengan ahli-ahli yang ada di dalam kelompok, apa informasi yang didapatkan? Baik, setelah diskusi bersama kelompok saya mendapat informasi bahwasanya sejarah bahasa Indonesia yaitu berakar dari bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai. Sudah belajar banyak tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Kita tadi juga sudah berdiskusi berbagai kelompok ya, saling bertukar informasi. Berikutnya untuk menguji pemahaman rekan-rekan semuanya, ya silahkan masuk ke dalam kuisis ya. Di sini sudah saya sampaikan kodenya yaitu 985 45865 gitu ya.
silakan masuk ke dalam kuis ini untuk mengerjakan beberapa pertanyaan yang ada. 9854 5865. Baik, terima kasih ya sudah mengerjakan kuisis ya. Di sini ada yang dapat 80. Mana? Dani. Wah, bagus Dani. Dari beberapa soal Dani dapat nilai 80. Itu artinya Dani betul 8 ya, betul 8 ya. Oke, kita berikan apresiasi untuk Dani. Kemudian ada Fatur ya. Satu sayang sekali ya Fatur ya. Belajar lagi ya Fatur ya. Oke, Fatur nilainya masih di bawah kakak ini Fatur ya. Oke, semoga Dani dan teman-teman bisa membantu Fatur. Oke, baik. Terima kasih. Ini untuk mata kuliah hari ini. Saya ingin rekan-rekan memberikan refleksi ya. Silakan Mas Dani, apa refleksi yang didapatkan dari mata kuliah ini? Dari awal kuliah dan di awal hari sangat sekali pelajaran yang bisa kita ambil baik dari fungsi bahasa Indonesia dan bukan sejarahnya yang bisa membuat kita semakin cinta terhadap bahasa kita ya, bahasa. Baik, terima kasih ya Dani. Dani tadi menyampaikan ada kata kunci cinta ya, makanya 3 slogan ini harus diingat-ingat. Utamakan bahasa Indonesia, kemudian kuasai bahasa asing dan melestarikan bahasa daerah. Baik. Kemudian jika kita hubungkan ya dengan moderasi beragama, itu artinya kalian kan tadi cinta ya. Nah, cinta atau tidak dalam bahasa Indonesia? Cinta. Cinta tanah air itu adalah bagian dari moderasi beragama. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.